dalam kita tugas dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan TKW kita. Mana suratnya? Yo, kamu pejabat ya? SOP-nya mana? Surat tugasnya mana? Ini DPR, bukan anak gembala. Pakai aturan. Kita ini pakai undang-undang. Ada undang-undangnya. Kita di dalam kita tugas dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan TKW kita. Mana suratnya? Iya, ada undang-undang. Mana surat tugasnya? Kamu anak gembala petugas. Kita DPR. Kita cuma mau aja karena dia cuma kami dulu Pak. Kita DPR, kunjungan itu badan baru sudah ada undang-undangnya. Kita perintah undang-undang, bukan teroris, bukan nganu. Ya baik, kita siap diperiksa di mana. Kita sekarang sudah aturan. Coba kamu lihat di Lombok. Sekarang Kapolres nggak ada, melarang masyarakat sana, nangis. Kita dalam negara kesatuan. Itu kalau mau ujang itu buat tangan ini kita. Nggak ada suatu gaya. Ayo di rumah sakit sana. Cepat, semuanya rumah sakit. Jajan bupati ini situ periksa. Ini lah, katanya. Tolong bupati ini situ periksa. Orang dulu dari emosi. Kan anu dianggap bahwa masyarakat dari luar kota diperiksa. Tapi begitu aja jadi bis luar kota gitu. Bis kota. Tenang orang, saya pengawas loh. Ya. Bupati dari dari Jogja ke arah Bubir kok periksa ada. Kamu di tingkat bupati, wakil bupati karo anak dari Jakarta mau periksa ada. Yo Bu ini rumahnya mana? Mau periksa ada. Iya. Ya, maksudnya Pak ini jalan arah Korea. Jangan emosi. Perintahnya dari mana? Di rumah sakit. Ada rumah sakit. Mana? Maksudnya di Bu ini. Ada macam satu. Ayo, sama sakit. Iya. Ang Dewan ng Patangpoli mo kok di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng Wayakya dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan TKI, TKW atau kehidupan sosial lainnya. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa di rumah, nah itu dia tadi videonya tentang tanda kutip lah begitu ya. Ada nama kita TKW yang dikait-kaitkan dengan TKW. Dan izinkan kali ini saya untuk nyinyir karena kuping saya sudah panas dari tadi malam ya. Jadi saya udah dapat laporan tentang video ini. Sudah banyak sekali laporan ya teman-teman ke WhatsApp juga seperti itu. Aduh, tapi sayangnya lagi sibuk ngebabu ya begitu ya. Jadi walaupun kelihatannya saya ini senyum-senyum, saya ingin kasih tahu dulu ya bahwa siapapun itu yang mengusik para TKW atau TKI sama saja dengan membangunkan macan yang lagi tidur. Ingat itu, saya dulu pernah bilang seperti itu. Siapapun itu yang mengusik para TKW, TKI, bahwa saya akan maju duluan. Iyalah, harga diri kita itu, wah, harga diri TKW, harga diri TKI itu harus saya junjung tinggi. Siapapun itu yang menghina atau yang mengusik kita, maka saya akan langsung pasang dada. Ayo, siapa berani begitu ya. Jadi teman-teman, terutama untuk per-TKI-an di seluruh dunia, wah, jumlah kita besar banget, jumlah kita banyak banget. Di Hong Kong aja ada 173.000 jiwa TKI, pekerja migran Indonesia. Dan ada berapa yang ada di negara-negara lain, Taiwan, Saudi Arabia, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang, Kanada, ada di Amerika juga. Ada berapa banyak, bayangkan para TKW, para TKI, bayangkan.
Nah, jadi video ini saya tunjukkan untuk si bapak ini yang ada di dalam video tadi ya teman-teman. Jadi saya tidak tahu nama beliau apa. Yang kalian belum tahu beritanya seperti apa, kan saya bacakan dulu ya. Nanti bilangnya, wah ini si teteh nyerocos kemana-mana, saya nggak ngerti ngomong apa. Nah, kadang ada yang begitu, itu karena nggak nyimak ya. Jadi saya maklum. Jadi begini ya teman-teman, kejadian ini pada tanggal 19 Maret ya, hari Kamis kemarin malam berarti ini. Jadi sejumlah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Blora menolak untuk dilakukan penyemprotan cairan desinfektan untuk mencegah penularan virus sepulang kunker di Lombok NTB. Jadi teman-teman, jadi si apa namanya ini anggota Bapak DPRD yang ada di Blora sana itu dengan nada keras terhadap Kepala Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Permukiman P3PLP Edi Sucipto dari DKK Blora mempertanyakan surat tugas untuk pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan Pemkab Blora. Jadi beliau itu menanyakan mana surat tugasnya untuk pemeriksaan, harus sesuai SOP karena kami ini anggota dewan. Sombong banget ya, kami itu anggota dewan. Bisa dilihat nggak videonya sampai waduh, yang Anda sombongkan jabatan Pak. Coba kalau Tuhan sudah ngasih Anda segala apa namanya menjawab apa namanya kesombongan Anda, apa yang bisa Anda lakukan. Dan di situ Bapak bilang ya, ini mentang-mentang Bapak Dewan Perwakilan Rakyat di situ bilang, kami bukan TKW, kenapa kami harus diperiksa-periksa? Aduh. Nah, kata-kata inilah yang saya garis bawahi, kata-kata inilah yang membuat saya itu panas banget ya, golak-golak jiwa saya, jiwa TKW saya ini keluar nih semua. Emangnya saya TKW harus diperiksa segala? Aduh Pak, sekarang ini virus ini sudah menyeluruh, hampir di seluruh dunia sudah ada virus ini Pak, bukan cuma di Indonesia saja. Jadi semuanya harus mentaati aturan. Jangan mentang-mentang Bapak ini apa namanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi apakah Anda terbebas dari virus ini begitu ya? Apakah badan Anda itu 100% bersih, steril dari segala penyakit, dari segala virus, semua bajunya steril, semua rumah Anda steril? Anda yang Anda makan, yang Anda pakai di kantor Anda, apakah 100% steril dari penyakit, dari kuman? Coba, kalau bisa itu dibuktikan, berarti Anda pantas untuk tidak diperiksa, begitu. Jadi Bapak ini menanyakan mana surat periksanya. Sepertinya kalau Bapak ini kan pejabat ya, harus apa namanya ya, memberikan contoh yang baik buat masyarakat yang banyak. Coba, jabatan Bapak tinggi loh, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi Bapak harus mewakili rakyat, dan Bapak juga harus mencontohkan kepada masyarakat, kepada rakyat bagaimana cara bersikap seperti itu. Bukankah setahu saya ya, saya ini babu lah gitu ya, kalau cek bahasa kasar nama begitu ya, seperti orang-orang yang tidak suka selalu menghina TKW, saya mah babu lah gitu cek bahasa kasarnya. Walaupun saya babu, saya pernah membaca bahwa para pejabat itu, pejabat negara itu harus selalu menjaga ketertiban, harus selalu menjaga apa namanya etika. Itu ada undang-undangnya loh Pak, saya pernah baca loh, bahwa pejabat itu harus berwibawa. Walaupun ada masyarakat misalkan yang bikin onar atau masalah, pejabat itu harus bisa memberikan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik, agar terlihat kewibawaannya. Nah itu yang saya tahu, saya pernah baca itu dan saya pernah mendalami itu. Oh iya ya, pantesan para pejabat ini, saya pernah ya. Dan alhamdulillah saya banyak kenalan Pak, walaupun saya babu ya, saya kenalan gitu sama orang-orang penting seperti itu ya. Saya menuliskan sesuatu, saya menanyakan sesuatu, kabar, dan mereka jawabnya wah
Jadi mereka sangat menjaga sekali etika, berwibawa banget begitu, menjawabnya simple, dengan kata-kata yang baik. Oh berarti, terus saya selidiki, ternyata iya, bahwa mereka itu ada undang-undangnya loh. Kenapa bapak ini seenaknya waktu mau diperiksa bawa-bawa nama TKW, seolah-olah TKW itu kotor, dekil. Ya emang iya ya, saya akui deh, saya akui kita itu para TKW itu kotor karena kerjaan kita itu yang membersihkan kotoran pak, debu, ngosek WC kayak gitu ya, ngelap tembok, ngosek tembok, itu kan apa namanya, pekerjaan kita TKW ya, seperti itu. Kalau nggak ada TKW, bagaimana rumah itu bersih, bagaimana lingkungan itu bersih? Justru jasa kita ini, kalau jadi nanti bilangnya sombong lagi. Bahwa dari zaman Belanda, dari zaman penjajahan sampai sekarang 2020, bukannya sombong ya, kita para TKW itu sudah berjuang dan punya peranan penting buat negara Indonesia, seperti itu. Jadi emangnya cuma TKW doang yang harus diperiksa begitu ya, maksud saya seperti itu. Jadi kami para TKW, para TKI itu pengen kami itu dihargai, tidak usah dipuji-puji. Kami tidak usah, kami tidak ingin ya mendapatkan pujian-pujian, tapi tolong hargai kami dengan kata-kata yang bijak, dengan kata-kata yang sopan, yang santun. Jangan menyinggung perasaan kami. Kami itu di luar negeri sudah rekoso, kami di luar negeri sudah capek. Terus ditambah lagi, mentang-mentang Anda pejabat bilang seperti itu, ngomong yang sembarangan seperti itu, seolah-olah kami ini memang kami banyak virusnya, seolah-olah kami itu kotor gitu ya, kotoran gitu ya, membawa penyakit seperti itu. Nah itu yang membuat saya sakit hati. Waktu mau diperiksa si bapak ini, dengan lantangnya ngomongnya, kami bukan TKW. Emangnya saya TKW? Astagfirullahaladzim. Itu kan seolah-olah kita para TKW itu dekil-dekil, kotor-kotor, berpenyakit, virusan. Apalagi zaman sekarang pak, kami mau kerja ke luar negeri, kami diperiksa semua tubuh kami, para TKW diperiksa apakah sehat, apakah enggak, baru bisa pergi ke luar negeri. Bahkan sekarang lagi ada virus ini, tahu nggak pak, apa yang kami bawa setiap hari? Antivirus. Terus ini juga iya, buat tangan. Itu tandanya apa? Kami sangat menjaga kesehatan. Walaupun kami ini hanya sebagai babu, sebagai TKW lah begitu ya. Silahkan kalian mau ngomong apa gitu tentang TKW, yang tidak suka tentang TKW, yang merendahkan banget tentang TKW, silahkan bilang kami babu, apa kek, terserah kalian. Yang penting kami di luar negeri ini selalu menjaga kebersihan. Ini sumpah demi Allah, ini selalu saya bawa kemana-mana, baik itu libur, baik itu ke pasar, kemanapun. Tidak seperti yang bapak bayangkan, kami dekil-dekil atau gimana, dengan lantangnya bilang seperti itu. Bapak tidak akan menjadi pejabat kalau tidak ada masyarakat yang memilih. Kami ini masyarakat sama, walaupun kami berada di luar negeri. Kami para TKW punya peranan penting buat negara Indonesia. Contohnya sekarang pak, sekarang di Indonesia lagi krisis. Kenapa saya tahu krisis? Karena di sini dolar di Hong Kong sudah naik sekarang, sudah 2000 lebih ya, saya cek tadi di Western Union. Dan dalam masalah krisis seperti ini, Indonesia rupiahnya lagi anjlok. Siapa yang paling membantu menambah sedikit gitu ya, rupiah menjadi melambung lagi? Kami para TKW, kami para TKI. Contohnya, saya pengen jadi ngomongnya kemana-mana nih gara-gara si bapak ini. Contohnya seperti ini pak, nih, aduh dompet saya nggak dibawa uang semua, nih, nggak dibawa semua uang nih. Contohnya, kami setiap hari ngumpulin dolar pak, ini dolar, ini ngumpulin dolar setiap hari. Dolar ini kami tukar ke rupiah. Sekarang Indonesia lagi krisis nih, bener-bener krisis nih, rupiahnya anjlok. Dan kami berbondong-bondong mengirim dolar, menukarkan dolar ke rupiah, lalu kami kirim ke Indonesia. Itu akan menambah devisa negara buat Indonesia. Jadi kami ini sebetulnya
kita itu udah berjuang gitu ya buat negara Indonesia seperti itu, sebaik mungkin kami di luar negeri bekerja dengan baik. Benar-benar saya ini kerja buat keluarga, terus kedua buat negara Indonesia juga, bisa menambah pendapatan devisa buat negara. Tetapi kenapa ada aja gitu ya, entah itu pejabat, entah itu siapapun, ada aja gitu yang benar-benar menganggap remeh banget terhadap TKW. Ini semua demi keluarga dan demi negara Indonesia. Kami bukan sombong. Walaupun kami nggak digaji, ya begitu. Kita jadi TKI, jadi TKW di luar negeri, mengumpulkan dolar, terus mengirimnya ke Indonesia, ditukar dengan rupiah, menambah buat devisa negara. Kami ini pahlawan devisa negara, tapi kami tidak punya jabatan, Pak. Kami tidak dijabat. Tidak ada jabatan buat kita, tidak ada pangkat begitu. Tetap aja kami itu seorang TKW. Tetapi alhamdulillah kami sangat senang sekali bisa membantu keluarga kami. Kami sangat senang sekali, saya mewakili seluruh TKW atau seluruh TKI yang ada di luar negeri. Kami sangat senang sekali bisa membantu negara Indonesia, baik itu dalam keadaan krisis seperti ini ataupun enggak ya. Kami tetap, penghasilan kami, dolar kami tetap kirim ke Indonesia, kami tetap tukarkan ke rupiah agar Indonesia itu punya pendapatan, dan pendapatan itu agar disalurkan untuk hal-hal yang lebih baik, untuk mensejahterakan masyarakat seperti itu. Semoga hal ini masalah ini bisa jadi pelajaran buat kami semua dan buat para pejabat-pejabat juga yang ada di Indonesia. Apa yang harus kalian sombongkan? Jadi saya ini sebetulnya sedih banget ya saat ada kejadian seperti ini. Saat kami para TKW di luar negeri bertaruh nyawa benar-benar, apalagi dalam ada virus seperti ini, kamilah yang sangat berbahaya di luar negeri ini, kami. Kenapa saya bilang seperti itu? Aduh, ada yang moto saya teman-teman di sana, pakai kamera besar juga. Jadi saya lagi duduk di sini, mungkin posisinya bagus terus dipoto. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Kami sangat berbahaya sekali dalam ada virus ini. Kenapa kami sangat berbahaya para TKW, para TKI? Bahwa kami di sini itu lebih banyak kegiatan, lebih banyak melakukan aktivitas keluar rumah, lebih banyak ketemu orang, entah itu pergi ke pasar, entah itu melakukan aktivitas lainnya. Sebetulnya kami lebih rentan gitu. Sebetulnya kami lebih berbahaya para TKW ini melakukan kegiatan-kegiatan hal yang lainnya juga gitu. Sebetulnya kami juga merasa was-was. Dalam hati kami juga ada rasa takut seperti itu ya. Aduh, lagi pergi ke pasar belanja, entah itu ketemu orang atau gimana, orang banyak, kadang kita aduh takut nih gimana. Kami inilah yang sangat terancam banget gitu ya. Seperti itu. Terus tiba-tiba sekarang kami mendengar ucapan Bapak menyinggung-nyinggung TKW. Itu kan aduh, bener-bener sombong banget ya. Mohon maaf ya kalau video ini sampai kepada Bapak yang bersangkutan, Bapak DPR ini yang bersangkutan menonton. Pak, beneran sangat sakit sekali hati kami diomongin seperti itu, disinggung seperti itu sama Bapak. Padahal kami ini pejuang tanpa pangkat ya, seperti itu. Dan saya juga berharap semoga virus ini cepat berlalu ya, seperti itu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya. Dan buat Indonesiaku tercinta, semangat terus untuk melawan semua ini. Anggap bahwa virus ini adalah ujian buat kita semuanya yang harus kita lewati. Dan mudah-mudahan kita ini, negara Indonesia, dikuatkan dan bisa melewati semuanya dan cepat berlalu ya, atas izin Tuhan. Semoga virus ini cepat berlalu, dan doakan kami juga yang ada di luar negeri, semoga sehat selalu,
dan bisa pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Itu yang kita harapkan, seperti itu. Sebetulnya saya ini nahan sedih ya, nahan emosi, jadi campur aduk ya pemirsa. Coba bayangkan aja, kita lagi bener-bener berjuang saat ini, lagi ada virus di luar negeri, kita lagi berjuang, ada sedih, ada takut, pekerjaan lebih banyak. Tiba-tiba di Indonesia ada pejabat DPR yang bilang seperti itu. Sebetulnya aduh, udah nggak bisa diomongin ini perasaan seperti apa. Mari kita sama-sama doakan semoga Bapak ini mendapat hidayah ya, seperti itu. Semoga tidak diulangi lagi ke depannya dan tidak ada lagi yang seperti itu ya. Buat Indonesiaku, semangat terus melawan semua ini, semoga cepat berlalu seperti itu. Sekian dulu, terima kasih, dan semangat juga buat buruh migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.